Potter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Siapa yang melihat Yesus tidak mati disalibkan? Buat Paman Lut, kalau hamba ditantang adu makan, pasti kalah. Tetapi adu cerdas, maaf, tidak terkalahkan. Maaf, bukan bicara sombong, bukan kuat, bukan gagah. Oleh rohku, kata Tuhan, karena yang di dalamku lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Roh di dalamku adalah roh kebenaran yang akan menuntun semua orang kepada seluruh kebenaran Allah. Paman Lut mengatakan, peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, mohon maaf penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada zaman itu. Benarkah demikian? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Mari berlogika. Yang pertama, pertanyaan balik. Apakah yang menulis Yesus tidak mati disalibkan hidup sejaman dengan Yesus? Jawab dong. Jawab. Jangan makan terus. Nanti tambah Lut. Saya ulang sekali lagi. Apakah yang menulis Yesus tidak mati disalibkan hidup sejaman dengan Yesus? Silakan berikan jawaban. Dan jangan asal menjawab karena akan mempermalukan dirimu. Paham? Saya ulang sekali lagi. Apakah yang menulis Yesus tidak mati disalibkan hidup sejaman dengan Yesus? Tak tunggu jawabanmu. Oke? Yang kedua, dari mana taunya Yesus tidak mati disalibkan? Sedangkan seluruh orang Yahudi tahu dengan pasti Yesus yang mati di atas kayu salib. Ya, mereka membenci Yesus karena Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Itulah mereka sangat menghormati Tuhan. Alasan Yesus mati disalibkan karena Yesus mengaku dirinya Tuhan, menyamakan dirinya Tuhan. Paham, Dut? Semoga paham. Jangan menyebarkan berita yang tidak benar. Jangan mengajarkan yang tidak kamu ketahui. Itu akan menyesatkan. Yang ketiga, apakah jika ada yang memalsukan Yesus, itu dibenarkan secara hukum dunia dan hukum Tuhan? Apakah pemalsuan bisa dijadikan kebenaran? Yesus mana yang tidak mati disalibkan? Coba kau sebutkan siapa yang mati di atas kayu salib itu. Jangan asal jawab. Sebutkan dalilnya ada di mana. Temukan jawabannya. Oke? Ya, saya sih tidak marah. Ndak. Kita sahabat, kita saudara di dalam nenek moyang Abraham. Yang keempat, apakah jika ada kitab yang belakangan ada yang mengatakan Yesus tidak mati disalibkan, itu lebih benar daripada kitab yang sudah ada terlebih dahulu tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Yang jelas, yang palsu tiru yang asli. Yang palsu keluarnya belakangan, bos. Ya, paham, Dut? Yang kelima, apakah pantas jadi guru agama jika tidak tahu sejarah? Maaf, jadi guru sejarah saja tidak akan mungkin, apalagi jadi guru agama. Bisa menyesatkan banyak orang karena tidak tahu sejarah, tidak tahu asal-usulnya. Yesus datang dari mana? Yesus lahir di mana? Yesus mati karena apa? Yesus mati disalibkan. Itulah kebenaran Alkitab. Kematian dan kebangkitan Yesus, itulah hal yang sangat penting. Itulah dasar iman percaya kita. Ada orang berkata, masa orang Kristen hanya imani saja? Ya, tidak mau menggunakan akal. Ya, siapa bilang Yesus mati, Yesus bangkit, itu pakai akal, bos. Dari mana saya katakan pakai akal? Kalau dia tidak bangkit, dia hanya manusia biasa, sama seperti kita. Maaf, saya bukan menyembah manusia. Hamba bukan menyembah manusia. Hamba menyembah Tuhan yang hidup. Dia mati, dia bangkit, dan dia tidak mati lagi. Siapa manusia yang tidak mati lagi?
Dia itu Tuhan yang kekal yang berjanji akan datang kembali untuk menjemput mempelainya yang sudah mempersiapkan diri di awan-awan. Semua mata akan melihat dan meratap. Yesus yang disalibkan itu datang. Dan dia dengan kekudusan dan kemuliaannya. Dan bukan hanya sampai di situ, dia akan jadi hakim dengan adil. Tuh, jadi jangan hanya tahu Yesus manusia, ketinggalan ini udah akhir zaman, ini udah zaman canggih. Ketik dong di internet, tanya Mbak Google, semua ada jawabannya, apalagi zaman AI, semua pertanyaan ada jawabannya di situ. Jelas, jangan asal jawab, jangan asal bicara, jangan asal bacot. Ya, begitu. Maaf, yang genang. Jawabannya adalah orang-orang yang hidup beberapa ratus tahun kemudian. Tetapi apakah dapat mengubah sejarah dan kisah nyata yang adalah fakta? Tadi kan judulnya kan siapa yang melihat Yesus tidak mati disalibkan? Ini jawabannya yang keenam. Jawabannya adalah orang-orang yang hidup beberapa ratus tahun kemudian, tetapi apakah mereka dapat mengubah sejarah dan kisah fakta atau kisah nyata yang adalah fakta? Saya ulang sekali lagi. Judul ini, siapa yang melihat Yesus tidak mati disalibkan? Jelas orang-orang yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Mereka yang hidup beberapa ratus tahun kemudian. Tetapi pertanyaannya, apakah dapat mengubah sejarah dan kisah nyata yang adalah fakta? Yesus mati disalibkan. Peristiwa yang menghebohkan dunia tidak mungkin tidak ada yang lihat dan tidak ada yang dengar. Dan tidak ada yang menyaksikan. Itu kata Tuhanku, bos. Jangan makan terus. Gendut kalau pikirannya nggak bisa digunakan untuk apa. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenaran. Ketemukan jalan yang benar. Back to the Bible. Yesus mengasihimu.